Kami mengucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Spishdak di New Jersey. Kita akan segera lagi mulaikan acara pertemuan untuk sekolah sahabat kita pada saat ini. Dan kita sudah memasuki lagi sahabat ke-12. Jadi kita memiliki satu sahabat lagi untuk mengakhiri akan triwulan kita pada saat ini. Dan untuk judul pada saat ini, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Baiklah, kita akan buka di dalam doa, tetapi kita akan mendengarkan sebuah lagu spesial untuk membuka kita dengan acara ini. Kami persilakan. Ada tempat diam teduh dekat di hatimu, tempat tiada dosa keluh, dekat di hatimu. Oh Yesus Juru Selamat, diutus oleh-Mu, berikanlah kami tempat dekat di hati-Mu. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Tempat itulah yang indah. Aku mau tetap sana. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang terang cintanya yang tak terduga, rahmatnya tak terbilang. Duduk dekat
dekat kakimu ya Yesus. Berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan cinta, segarkanlah jiwaku. Beri padaku roh-Mu Tuhan, suci. Tolonglah aku ceritakan hal Engkau penebusku, hal Engkau penebusku. Engkau penebusku. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Terima kasih untuk lagu tersebut. Mari kita satu di dalam doa untuk membuka acara kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, tidak putus-putusnya kami datang kepadamu Tuhan, untuk meminta pertolongan pimpinan-Mu dari surga. Saat ini lagi Tuhan, kembali lagi kami datang kepadamu, karena kami siap untuk mendengarkan lagi firman-Mu melalui pembahasan Sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Biarlah Tuhan apa yang dia akan bahas dari pelajaran Sekolah Sabat, semata-mata Engkau yang berbicara, dan Engkau memberikan roh suci dari surga kepadanya, sehingga apa yang dia sudah siapkan dia dapat bawakan dengan baik. Dan kami yang mendengar Tuhan, yang berada di Zoom maupun di live streaming, memperoleh berkat dari surga, dan kami semua dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, menyertai kami dimanapun kami berada saat ini, yang dapat mengikuti akan siaran ini, biarlah pimpinan-Mu dari surga menjadi bagian kami. Ini doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, untuk waktu dan kesempatan ini, kita berikan kepada Pendeta Muda Tulus Nainggolan untuk membawakan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Terima kasih atas lagu pujiannya yang mengingatkan kepada kita duduk dekat kaki Yesus. Karena pelajaran kita pada malam ini sudah dimulai dari jam 6 tadi oleh Pendeta Rantung, Pendeta Alex Rantung dan Ibu Pendeta Alex Rantung yang mengingatkan kita janji pernikahan. Pada saat kita ada masalah dalam keluarga, kita harus ingat janji pernikahan kita. Namun pada saat ini, pelajaran Sekolah Sabat kita berlangsung kembali yang berjudul menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Ayat intinya terdapat dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Menarik, jika kita melihat ayat inti kita ini katakan jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di Daniel pasal 2 ada kerajaan yang tidak tergoncangkan dan ada kerajaan yang digoncangkan. Apa kerajaan itu? Ada kerajaan dari apa? Emas, kepala emas, ada kerajaan yang dari perak, tembaga, besi, dan besi bercampur tanah liat. Nah, keempat kerajaan sebelumnya ini adalah kerajaan yang tergoncangkan. Dan pada puncaknya ada batu yang mengguncangkan dari apa? Dari langit dan mengguncangkan semua kerajaan. Kerajaan apa yang tidak tergoncangkan itu? Adalah kerajaan batu. Kerajaan Allah yang tak tergoncangkan ini. Pelajaran kita pada seminggu ini, kita akan bicara mengenai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan apa yang tidak tergoncangkan? Nah, kalau begitu, untuk mengetahui mana kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, kita harus masuk dalam apa? Tadi saya memulai dari Daniel pasal 2. Ada juga dibandingkan dengan Daniel pasal 7. Dan pada saat ini, saya lebih langsung kepada Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14 ayat 7. Inilah berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Kenapa kita harus muliakan Allah? Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena telah tiba saat penghakimannya. Karena penghakimannya tidak dapat diguncang. Karena inilah, kerajaan inilah yang tidak dapat diguncangkan. Keputusannya tidak dapat diubah. Penghakiman inilah yang tidak dapat disogok. Penghakiman inilah, pengadilan ini yang tidak dapat diganggu gugat. Kenapa? Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Bukan pada masa tua, baru kita ingat Tuhan, tapi Tuhan katakan, Salomo mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bila di sini dikatakan, Pengkhotbah 12 ayat 1 katakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Saat ini kita sudah dinyatakan, kita harus ingat. Bukan hanya orang muda aja, ini penekanannya sejak dari muda, sejak dari dini, sejak dari saat ini, ingatlah siapa penciptamu. Sebab apa? Kenapa kita harus mengingat siapa pencipta kita? Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14, akhir dari segala didengar ialah takutlah akan Allah. Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kenapa kita sejak saat ini kita harus mulai mengingat siapa pencipta kita. Mengenal siapa pencipta kita. Siapa pencipta kita, siapa penebus kita, siapa yang menyelamatkan kita. Kita sudah pelajari bagaimana Yesus adalah imam besar kita yang bekerja keras untuk keselamatan kita. Dan pada saat ini ingatlah, dia adalah pencipta, dia adalah penebus, dan saat ini bekerja keras di surga untuk kita. Jadi apa? Hakim bagi kita. Pengadilan yang tidak dapat diganggu-gugat. Kenapa pengadilan tidak dapat ganggu-gugat? Dia adalah raja segala raja yang namanya di atas tidak ada lagi di atas selain namanya.
orang akan boleh diselamatkan. Hanya melalui namanya. Hanya melalui namanya. Dan pengadilan itu adalah pengadilan yang adil. Dengarlah, takutlah, akanlah, berpeganglah pada perintahnya. Adalah kewajiban orang karena Allah membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas sesuatu yang tersembunyi. Entah yang tersembunyi. Biar dosa itu kita sembunyikan di dalam hati kita. Entah kita mau menyembunyikan di dalam hati kita. Entah itu yang baik, entah itu jahat, itu akan dibawa ke pengadilan surga. Di dalam tulisan nubuat, dalam tulisan-tulisan permulaan menekankan bahwa saya melihat bahwa jikalau orang-orang mengaku Kristen, menyukai akan kedatangan juru selamat mereka, jikalau mereka memusatkan kecintaan mereka kepadanya, dan merasa bahwa tidak ada sesuatu di bumi yang setara dengan dia, maka mereka akan bersorak dengan kesukaan pada pertama kali mengetahui akan kedatangannya. Tetapi ketidakmauan mereka ditunjukkan ketika mereka mendengar kedatangan Tuhan mereka adalah merupakan suatu bukti menentukan bahwa mereka tidak mengasihinya. Setan dan malaikat-malaikatnya bersorak dan membentangkan hal ini di depan Kristus dan malaikat-malaikatnya yang kudus, bahwa yang mengaku umatnya sangat sedikit menaruh kecintaan kepada Yesus, bahwa mereka tidak memerindukan kedatangannya yang kedua kali. Apa maksudnya ini? Saya katakan demikian. Jika kita benar-benar merindukan kedatangan Yesus, jika kita memang mengasihi Yesus, jika kita memang mengasihi Yesus dan merindukan kedatangannya, kita tidak perlu takut akan pengadilan Allah. Kita tidak takut akan kedatangannya. Kita tidak akan berkata bahwa kedatangan Yesus masih lama. Kita akan selalu katakan bahwa kedatangan Yesus segera datang, sudah dekat di ambang pintu. Kita juga tidak akan lagi seperti hari Jumat kemarin kesimpulannya, kita akan selalu mengutamakan dia di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu membuat yang terbaik bagi dia. Kenapa seperti itu? Pada saat kita mencintai Yesus, pada saat seperti pada saat orang sedang berpacaran, baru saja pisah, kita langsung apa? Udah mau langsung SMS. Bagaimana kabarnya? Lagi di mana? Lagi ngapain? Padahal baru aja diantar ke rumahnya. Masa baru diantar ke rumahnya langsung ditanya lagi di mana? Padahal sebenarnya bukan pertanyaan itu, bukan lagi di mana, lagi ngapain, lagi belajar ya atau bagaimana. Yang penting ngobrol aja. Karena baru aja pisah sudah rindu. Sudah rindu. Dan inilah yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Pada saat mereka mengasihi itu, mereka merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang jadi dalam hidup mereka? Apapun yang mereka punya, mereka korbankan untuk Yesus. Masa depan mereka, Nikodemus, masa depannya yang begitu baik dikorbankan untuk Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia jual hartanya, dia menopang pekerjaan Tuhan di awal-awal. Nikodemus, banyak orang seperti Nikodemus, banyak orang yang mengorbankan untuk pekerjaan, bahkan nyawa mereka serahkan untuk Kristus karena mereka merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka ingin Yesus segera datang. Pertanyaan kepada kita semua umat-umat Tuhan, apakah kita merindukan Tuhan? Apakah kita merindukan Yesus segera akan datang? Atau apakah kita tidak rindu? Atau kenapa kita tidak rindu? Karena kita tidak kenal Dia. Masalahnya ada di situ. Apakah kita merindukan Dia? Atau apakah kita mengenal Dia dengan sesungguhnya? Atau kita hanya menjadi anggota gereja Masih Hari 7 karena orang tua saya Advent, papa saya Advent, mama saya Advent, keluarga besar saya Advent, keluarga pendeta, atau saya Advent dari kecil, atau saya Advent ya, penting datang ke gereja.
Jadi kalau ditanya tentang, Yesus segera akan datang, kita akan jawab, nanti dulu Tuhan. Saya belum buat ini, belum buat itu, belum berencana itu. Dan kalau dikatakan bicara, saat ini sedang ada penghakiman untuk kita semua. Jawabannya apa? Masa sih? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak pernah merindukan kedatangan Yesus yang 2 kali. Namun pada saat kita merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali, apa yang kita lakukan? Lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Lihat apa saja yang kita saat ini simpan akan dibawakan ke pengadilan. Namun tidak perlu kita takuti pengadilan Allah. Kenapa? Karena kita tahu kita memiliki pembela, kita memiliki hakim yang adalah pembela kita. Dia adalah imam besar kita, Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kita. Dia yang telah menebus kita, dia juga yang menjadi hakim bagi kita. Jadi pada saat kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun kepadanya, dan dia akan segera mengampuni kita. Pada saat dia mengampuni kita, dia mencatat kita setiap kali kita jatuh, dia mencatat kita jatuh, dan dia mencatat juga bagaimana dia mengampuni kita. Jadi kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut mendengar kata pengadilan Allah. Karena pengadilan itu untuk membenarkan kita, bukan mempersalahkan kita. Jika di dunia ini pengadilan yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar, tapi di sorga pengadilan itu kita yang adalah orang yang tidak layak dapat dilayakkan. Karena apa? Bukan karena jasa kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita adalah orang yang saleh, tapi karena kita memiliki jasa Kristus. Karena kita mau datang kepada Dia yang adalah penebus kita. Ya, karena kita mau datang kepada Dia dan menerima tawaran, undangan yang Dia telah berikan kepada kita. Yang di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Dia akan memberikan kelepasan kepada kita. Dia akan memberikan kelepasan kepada kita dari beban berat kita. Beban berat kita adalah segala dosa-dosa kita. Dia ampuni pada saat kita datang kepada Dia. Dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita melakukan segala perintahnya. Biarlah pelajaran kita yang pada malam hari ini dapat menjadikan kekuatan dalam minggu-minggu kerja ini. Biarlah kita dapat berdiri di hadapan Allah dan berkata, ini aku Tuhan yang Engkau telah tebus. Aku datang padamu dengan segala apa adanya. Dan biarlah Engkau menyelamatkan aku dan memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Atau ada pertanyaan? Thank you so much. Thank you. Sudah bagus sekali pekabarannya, permulaan untuk pelajaran sahabat yang ke-12 ini. Makasih, puji Tuhan. Mungkin ada yang lainnya? Pertanyaan? Bila tidak ada, saya kembalikan pada In. Terima kasih untuk diskusinya, pelajaran dan
diskusi yang sudah dibuka. Jika tidak ada yang memiliki pertanyaan atau tambahan, mungkin dari live streaming deh ada? Nggak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream, Kak. Oke, terima kasih. Baiklah, kita akan tiba pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang di Zoom terlebih dahulu. Ada yang di Zoom? Kalau tidak ada, mungkin yang dari live streaming deh, ada? Ada permintaan doa silent request yang seperti biasa, Kak. Dan juga mungkin kita oke. bisa doakan perjalanan dari keluarga Rantung untuk ke Tennessee. Oh, oke. Oke. Kita Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Kami persilakan. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini ya Tuhan. Kami telah mempelajari firman Tuhan sepanjang hari ini. Dari pagi sekolah sahabat dan juga khotbah dibawakan Pendeta Rantung dan juga baru seminar rumah tangga yang dibawakan oleh Pendeta Alex Rantung bersama dengan Ibu Pendeta. Dan juga pada saat ini kami kembali lagi mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Semuanya mengingatkan kami kembali ya Tuhan bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau ya Yesus. Kami mau mempergunakan jasa yang Kau telah tawarkan kepada kami. Undangan yang Kau telah berikan kepada kami. Supaya kami terima. Dan biarlah apa yang kami telah pelajari memberikan kekuatan kepada kami untuk selalu memilih Engkau. Karena Engkau telah melakukan yang terbaik bagi kami. Engkau telah mati. Engkau telah menjadi hakim dan pembela bagi kami. Sehingga kami tidak perlu takut menghadap pengadilan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak mau mencari-cari kesalahan kami, tapi Engkau mau menyelamatkan kami. Engkau mau menebus kami, dan biarlah ini dapat menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami. Menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ini menjadi pegangan hidup kami. Sehingga kami benar pada setiap kami melangkahkan kaki kami bertanya kepada Engkau ya Yesus, apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Dan biarlah ini hanyalah kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, seperti Pendeta Alex Rantung bersama Ibu Pendeta. Biarlah Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan. Engkau berikan mereka kekuatan. Sehingga mereka dapat terus melayani Tuhan. Menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Sehingga mereka pun dapat menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Dan kekuatan bagi umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Kausalia dan Ibu Pendeta. Biarlah Engkau juga memberkati mereka. Engkau berikan kesehatan dari surga untuk Pendeta Kausalia pada saat ini. Engkau berikan kekuatan dari surga. Sehingga
Pendeta Kausalya dan Ibu Pendeta Kausalya dapat melayani Tuhan. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Hamba-Mu juga tak lupa mendoakan Pendeta Stephen Rantung bersama dengan Ibu Pendeta dan keluarga. Biarlah Engkau berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan dari sorga. Dan juga hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan dari sorga, menuntun kami, mendorong kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk keluarga Pendeta Filipus Sutrisno ya Tuhan. Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jamah kehidupan mereka, ubahkan hidup mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan, memilih Engkau menjadi juru selamatnya ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk silent request yang disampaikan oleh Tante Omi dan Tante Tina PS, Opa dan Oma Lalaki, dan juga Kak Evi Angelo. Biarlah Tuhan saja yang mendengarkan seruan hati mereka setiap masalah dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat berperkara dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menjawabnya berdasarkan kasih-Mu ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan perjalanan esok hari keluarga Rantung, keluarga Pendeta Alex Rantung dan Pendeta Stephen Rantung ke Tennessee ya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin perjalanan mereka ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan akan dipermuliakan dan memimpin mereka dan membalikan mereka. Dan semuanya ini hanyalah kepujian bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, tak lupa mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit, Bill Hulur yang berada di Manado, biarlah Engkau juga melawat dia dan memulihkan mereka. Sehingga mereka pun dapat memperoleh kekuatan dan kesehatan dari surga. Hamba-Mu juga tak lupa mendoakan Kak Jen Ondonuwo dan Alden Syihotang. Biarlah kasih-Mu juga bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan yang terbaik bagi mereka. Dan biarlah Engkau memulihkan mereka. Sehingga nama Tuhanlah yang bermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa untuk cucu Ibu Tante Heni. Biarlah apa yang mereka hadapi pada saat ini, tantangan dalam hidup mereka yang pada saat ini mereka hadapi. Kami tidak tahu apa masalah yang mereka hadapi pada saat ini. Namun kami tahu ya Tuhan, Engkau dapat melepaskan mereka dari setiap masalah mereka. Dan Engkau dapat memberikan kekuatan. Sehingga ini dapat menjadi pelajaran dalam hidup mereka. Untuk selalu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ini biarlah kasih-Mu saja bersama dengan mereka ya Tuhan. Berilah mereka kasih-Mu juga kepada kami semua, umat-umat Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semua ya Tuhan, satu persatu yang berada di Zoom maupun live stream ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga pada saat berikutnya ya Tuhan, kami dapat bertemu kembali esok hari untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang akan segera kembali di awan-awan menjemput kami, umat-Mu yang setia. Amin. Amin. Terima kasih. Dan acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam pada waktu yang sama dan akan membahas kembali pelajaran sekolah Sabat dengan judul yang baru untuk pelajaran minggu yang ini. Demikianlah acara kita. Kami ucapkan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Jika ada doa yang kami lewatkan atau permintaan doa yang kami lewatkan, kami dari tim Fisdak, doa Fisdak akan selalu mendoakan permohonan doa yang saudara sudah cantumkan. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa besok lagi.